Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alfadin Ahmad Prasetya. Di sini saya mahasiswa PPG LPTKUM. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil rencana aksi PPL ketiga dengan materi bandwidth. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Saya absen dulu ya. Ahmad Widyanarko. Oke. Anggi. Yusuf terakhir. Oke, good. Oke, nah kemarin kita sudah belajar yang namanya apa kemarin? Firewall. Firewall sendiri kemarin apa? Dinding API. Gunanya buat apa? Sistem keamanan jaringan. Jadi firewall itu adalah sistem keamanan jaringan, di mana sistem itu untuk mengamankan jaringan kita. Ya, untuk mengamankan jaringan kita biar apa? Biar tidak gampang dibobol oleh sebuah hacker. Oke, sekarang kita akan ke materi bandwidth. Sebelum kita ke materi, saya punya cerita sedikit ke kalian. Ini merupakan mobil Nissan Skyline R34. Jadi ada sebuah cerita di mana ada ayah. Ayah itu memberikan mobil, di mana mobil ini tidak boleh diberikan ke anaknya, tetapi sang anak itu tidak diperkenankan untuk mengendarai mobil tersebut. Oke, tidak boleh dikendarai. Kenapa kok tidak boleh dikendarai? Ternyata mobil ini sama anaknya disuruh dijual ke dealer mobil. Ke dealer mobil, sama anaknya dibawa ke dealer, ternyata mobil ini dijual sama dealernya itu hanya dihargai sekitar 34 juta. 34 juta, anak itu pulang ke rumah lagi, bilang ke ayahnya, ya ternyata mobilnya cuma dihargai 34 juta. Oke, setelah itu anak ini bilang ke ayah, ya ini kita jual kemana lagi, biar harganya itu agak mahal. Ternyata sang ayah, coba kamu jual ke Pegadaian. Ternyata ke Pegadaian anak ini menjajakan mobilnya. Mobilnya ini dijual ke Pegadaian, ternyata dihargai hanya 18 juta. Anak ini pulang lagi. Oke, pulang, ya ternyata mobilnya ini hanya dihargai 18 juta. Sang ayah cuma tersenyum saja. Tersenyum, nak coba kamu jual ke yang namanya klub mobil. Ke klub mobil dijual, ternyata ada yang menawar 340 juta. Oke, anak itu kembali ke ayahnya, ya ternyata mobil ini dihargai 340 juta. Oke, dan sang ayah akhirnya bilang, ayah itu hanya ingin kau tahu tempat dan orang yang tepat akan menilai yang tepat. Oke, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kalau seandainya kita tidak dihargai dalam suatu tempat, kita tidak boleh marah. Oke, nggak boleh marah. Jangan buang-buang waktu kamu di tempat tersebut. Kamu sudah tidak dihargai di tempat tersebut, pindah. Cari tempat yang benar-benar menghargai kamu. Oke, paham? Contohnya di sini ada salah satu teman kita, ada yang tidak dihargai dalam satu organisasi. Oke, tidak dihargai dalam satu organisasi, dia pindah ke organisasi yang lain, ternyata dia itu namanya malah terbang, malah dihargai. Jadi terkadang kita itu tidak bisa menilai tidak bisa menilai organisasi itu akan menerima kita dengan baik. Oke, kita bisa mencari organisasi atau tempat
teman yang bisa menilai kita dengan sebaik-baiknya. Oke. Oke, kita lanjut ke KD dan indikator. Oke, hari ini kita akan mengevaluasi manajemen bandwidth dan mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Pertama kita ada teori sedikit, terus nanti akan melanjutkan dengan yang namanya praktikum konfigurasi manajemen bandwidth. Yang pertama kita akan menjelaskan konsep manajemen bandwidth, menentukan cara konfigurasi manajemen bandwidth, melakukan konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan simple queue. Nanti kita akan menggunakan simple queue, konfigurasi manajemen bandwidth dengan menggunakan Q3. Tapi nanti yang akan kita konfigurasikan yang ini ya, yang simple queue, bukan yang Q3. Nanti kalau seandainya ada waktu lebih, kita akan konfigurasi yang Q3. Tujuan pembelajaran hampir sama kayak tadi. Oke, sebelum kita ke materi selanjutnya, coba kalian buka yang namanya quizzes kalian dulu. Oke, silakan. Oke, kita terdapat apa ini nama baru ya? Andika Melejit. Oke, kita dapat hasilnya ya. Yang pertama Tajul, yang kedua Bagas, yang ketiga Yusuf. Jadi Tajul turun ke podium 2, Bagas naik. Oke, tepuk tangan untuk Bagas. Sebelum kita ke materi, kita coba melihat video, di mana video ini memperlihatkan analogi bandwidth pada kehidupan. Di sini analogi yang sudah saya buat adalah analogi bandwidth dalam jalan raya. Nanti silakan disimak. Nanti salah satu akan saya tunjuk untuk menjelaskan analoginya. Oke. Kalau seandainya bandwidthnya kita perbesar menjadi 3 mega, jadi yang namanya amplopnya itu lebih besar ketimbang yang 1 mega tadi. Kalau seandainya kita ibaratkan dalam jalan raya, lebar jalannya itu 3 meter. Kalau 3 meter pasti yang bisa lewat itu mobil. Oke, pasti di dalam mobil itu ada beberapa orang yang bisa kita angkut. Bisa 7 sampai 8 orang. Ini kalau seandainya bandwidthnya kita perbesar lagi, amplopnya itu semakin besar. Jadi data yang kita kirim juga lebih banyak. Oke, nah itu. Kalau seandainya kita ibaratkan jalan raya dengan jalan raya 5 meter, maka yang bisa lewat itu adalah truk. Kalau seandainya orang dimasukkan ke dalam truk, itu bisa menampung sampai 20 orang. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Tajul. Bandwidth adalah sebuah kapasitas yang bisa dipakai pada media transmisi. Oke. Besar bandwidth maka semakin cepat pengiriman data. Oke, good. Oke ya. Jadi bandwidth itu adalah kapasitas kita mengirim data. Semakin besar bandwidthnya, maka data yang kita kirim itu semakin besar pula. Oke, itu yang namanya bandwidth. Kalau seandainya bandwidth kita kecil, kalau kita mau mendownload apa istilahnya film, katakanlah film itu 40 mega, ternyata bandwidth kita cuma 2 mega, maka lemot. Ada yang bilang lemot. Oke, good. Bisa lemot. Terus waktu tunggu kita juga semakin lama kalau seandainya bandwidth kita itu kecil. Tapi kalau seandainya bandwidth kita itu besar, kita mau mendownload film 40 mega, bandwidth kita 50 mega, cepat ketimbang yang 2 mega. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba kalian ke kelompoknya masing-masing, silakan dikonfigurasi routernya, kalian reset mulai awal lagi. Oke. Kalian riset mulai awal, dibaca LKPD yang ada di Google Classroom. Oke, nah LKPD-nya ini ya.
LKPD-nya kalian download di Google Classroom, itu sudah saya sediakan. Nanti jangan lupa hari ini sekalian tulis ya, hari ini nama siswa, nama kelompoknya siapa, Ayu sama Naima, kelas berapa, ditulis juga. Ini ya topologinya nak, kalian buat mulai awal dulu ya. Jadi nanti Ether 1 sama Ether 2, Ether 1-nya ke internet, Ether 2-nya ke PC kalian. Di mana PC kalian kasih alamat 192.168.0.2. Oke, silakan buat topologinya dulu. Iya, kenapa? Kenapa kok nggak bisa? Terus di sini ini udah diganti 2.2. Tapi internetnya masih mati, Pak. Internetnya kenapa kok mati? 2.2. Oke. Sekarang saya pengen lihat winboxmu. Winbox. Oke. Nah, itu. Nah, itu yang salah. Yang salah itu. Harusnya kalau seandainya di sana 0, di network IP addressmu juga 0. Jadi Yang mana? yang di sini. Itu 0. 0. Terus gateway-mu tadi berapa? Winbox-nya dicoba. Itu 0.2 ya. Iya. Oke, kamu tulis di gateway itu. 0. Nah. Oke. Oh, itu IP address-nya. IP address-nya mu berapa? Ini IP address-nya nggak boleh sama dengan gateway. Oh, nggak boleh yang atas ini, Pak ya? Iya. Ini terserah, Pak. Boleh terserah. Iya. Sudah buka itu tadi. Nah, itu udah. Oke, good ya. Kalau sudah bisa di topologi praktikumnya, Nak, coba langsung ke mana ini? Namanya studi kasus ya. Oke. 29. Oke, ini yang awal tadi ya. Oke. Ini baru 23 siswa yang terkirim. Yang belum mengirim ada Widyanarko, Anggi Daris, Eka Irmala, Nabila Nikma, Pradito Rajesh, Vanessa juga. Oke, silakan dikirim. Yang ngumpulkan pertama Fahmi ya. Jadi nanti Fahmi sama kelompoknya bisa maju sama Amar ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fahmi Bintang Danuarta dan di sebelah saya ada teman saya dan rekan kerja saya Muhammad Rafli Putra Herlin dari kelas 12 Teknik Komputer Jaringan 2 SMK Negeri 7 Malang. Di sini saya akan mempresentasikan di mana hasil saya kemarin ini tadi bersama guru saya Bapak Alfadin Ahmad untuk materi administrasi infrastruktur jaringan yang terkait bandwidth. Dan inilah hasil yang kami rangkai kemarin. Yang pertama di sini ada kepala sekolah, target diisikan sesuai dengan keinginan administrator. Dalam manajemen bandwidth boleh memakai Ether, IP, IP network, IP server. Maksimal limit atau maksimal limit upload download yakni 10 mega dengan target downloadnya menggunakan 15 mega. Nah, ini hasilnya. Kenapa kok unduhnya tidak sesuai dengan yang tadi? Karena dipotong oleh throughput. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan bersama rekan kerja saya Muhammad Rafli Putra Herlin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua ya. Oke, 34. Kita mulai, jangan lupa baca basmalah biar dapat nilai yang terbaik. Sudah. Oke, Andika tergeser sama Tajul. Oh, Andika masuk ke atas lagi. Oke, kita dapat pemenangnya
Yusuf, Tajul, dan Vanessa. Oke, silakan tepuk tangan buat anak dua. Oke, jangan lupa kalian isi Padlet kalian. Isi Padlet untuk diisi apa Pak Padletnya? Diisi kesimpulan yang bisa kalian tarik hari ini. Oke, Faris sudah mengisi? Sudah. Ternyata sudah banyak ya yang mengisi. Oke, karena Shirley belum, jadi yang maju Sebastian. Silakan di depan. Oke, anak dua bisa ke depan maju. Ayo, Shirley sama Sebastian. Kesimpulan yang saya dapat, saya dapat mengatur bandwidth menggunakan mikrotik pada simple view. Oke, kita dapat mengatur bandwidth menggunakan Simple Q. Kesimpulan dari bandwidth adalah lebar bisa dalam suatu jaringan yang bisa diibaratkan lebar dari sebuah jalan. Semakin besar bandwidth, maka semakin leluasa dan cepat arus data yang terkirim maupun dikirim. Oke, bandwidth itu adalah lebar pita dalam suatu jaringan yang bisa diibaratkan lebar jalan tadi ya. Jadi bandwidth itu adalah lebar jalan, semakin besar atau lebar jalannya semakin banyak data yang bisa kita kirim. Tapi kalau seandainya bandwidth kita kecil, lebar pitanya itu juga kecil. Jadi data yang dikirim juga kecil juga. Oke, jangan lupa pertemuan selanjutnya kita masih di bandwidth ya. Kalau tadi menggunakan Simple Q, nanti ada manajemen bandwidth yang lain. Jangan lupa dipelajarin yang namanya bandwidth dedicated sama bandwidth up to. Itu nanti akan kita pelajari di minggu depan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa bersama agar kita agar materi kita yang kita pelajari dapat bermanfaat di lain hari. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa selesai. Sebelum saya akhiri, jangan lupa karena kondisi di luar hujan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, jangan lupa dipakai jas hujannya karena hujan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa